Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran SD. Dosen pengampu Erna Zumrotun MPD. Subbab pembahasan pada kali ini ialah mengenai tata surya. Saya Nia Nurlailiyah, NIM 535. Tata surya memiliki pengertian sebagai susunan matahari sebagai pusat beserta 10 planet yang mengelilinginya. Yang selanjutnya mengenai gaya gravitasi. Memiliki hukum gravitasi yaitu Newton, di mana planet mengelilingi matahari sebab terdapat gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik matahari. Yang selanjutnya mengenai revolusi dan rotasi. Mengenai perbedaannya, yang pertama revolusi itu berputarnya planet mengelilingi matahari. Kalau revolusi berarti waktu yang diperlukan planet untuk satu kali mengelilingi matahari itu sendiri. Sedangkan rotasi yaitu berputarnya planet mengelilingi sumbunya sendiri. Di mana kalau rotasi berarti waktu yang diperlukan planet untuk satu kali mengelilingi sumbunya. Yang selanjutnya ialah orbit, memiliki pengertian lintasan yang dilalui planet. Yang selanjutnya ialah hukum Kepler, di mana orbit planet itu berbentuk elips atau bundaran telur. Dapat dilihat pada gambar yang saya tampilkan. Kemudian untuk perbedaan matahari dan planet sendiri itu ada 3 di sini yang saya paparkan. Pertama mengenai matahari. Matahari adalah sebuah bintang karena itu bercahaya sendiri atau memiliki cahaya sendiri. Yang kedua, jauh lebih besar dibanding planet yang lainnya. Yang ketiga, sebagai pusat tata surya, yaitu letaknya di tengah-tengah pusat tata surya. Yang selanjutnya ialah mengenai planet. Pertama, planet mendapat sinar pantulan dari matahari. Kedua, jauh lebih kecil dibandingkan matahari. Dan yang terakhir yaitu planet mengelilingi matahari. Perbedaan bintang dan planet jika dilihat dari tampaknya bisa dilihat pada gambar yang saya paparkan. Yang selanjutnya ialah matahari. Matahari memiliki pengertian sebagai salah satu dari miliaran bintang yang terletak di galaksi Bima Sakti. Matahari merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi. Matahari sendiri termasuk bintang karena itu dapat memiliki cahaya sendiri. Untuk mengenai planet, yang pertama itu ialah Merkurius, di mana planet Merkurius merupakan planet terkecil di tata surya dan paling dekat dengan matahari. Permukaannya sendiri mirip dengan bulan dan banyak dibombardir oleh meteor. Yang kedua merupakan Venus, disebut juga sebagai bintang pagi, lintang panjer sore, lintang panjerina. Ukurannya sendiri itu sebesar bumi. Oleh karena itu disebut juga planet kembarannya bumi. Yang selanjutnya ialah ilmuwan yang pertama kali mengarahkan teleskop ke Venus adalah Galileo Galilei. Mengenai nama Venus sendiri berasal dari Dewi Cina berbangsa Yunani kuno. Orang Jawa menyebutnya sebagai lintang panjer sore maupun lintang panjerina karena bersinar terang dan indah di pagi dan sore hari. Menurut wahana Rusia, permukaannya mengandung karbon dioksida dan suhu permukaannya sekitar 400 derajat Celcius, sehingga mirip dengan tungku pembakaran serta banyak gunung berapi yang aktif. Yang selanjutnya ialah bumi. Bumi sendiri terdiri dari 75% permukaannya berupa air dan 25% berupa daratan. Bumi sendiri memiliki satu satelit yaitu bulan.
Dikala revolusi bumi mengelilingi matahari itu sekitar 365 hari, sedangkan kala revolusinya adalah 24 jam. Yang selanjutnya ialah Mars. Namanya sendiri diambil dari nama dewa perang bangsa Yunani kuno. Disebut juga sebagai planet merah dikarenakan ia dominan dengan warna merah. Mars sendiri memiliki 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Pada sejarah, Mars pernah mencapai jarak terdekat pada bumi pada bulan September tahun 2003. Kemudian Jupiter. Jupiter sendiri merupakan planet paling besar dalam tata surya, memiliki 4 satelit di mana disebut dengan Galilean. Jupiter sendiri memiliki bintik merah dan memiliki badai dahsyat yang terus-menerus berputar. Ukurannya hampir sama dengan bumi. Selanjutnya ialah Saturnus. Saturnus sendiri mempunyai cincin indah. Kemudian dia merupakan planet terbesar nomor 2 di tata surya dan memiliki satelit terbesar bernama Titan. Lalu ada Uranus, di mana ia dominan dengan warna kehijauan, memiliki 5 satelit besar yaitu Ariel, Amrail, Miranda, dan Titan. Neptunus memiliki warna kebiruan dan namanya sendiri itu berasal dari dewa laut bangsa Yunani kuno, memiliki 2 bulan atau satelit yaitu Triton dan Nereid. Selain planet, di dalam tata surya terdapat juga asteroid, di mana memiliki pengertian benda lain mirip planet kecil, jumlahnya ribuan, terletak antara orbit Mars dan Jupiter. Dapat dilihat gambar yang saya paparkan ada asteroid Gaspra dan asteroid Ida. Selanjutnya mengenai meteor dan meteorit. Di luar angkasa banyak batuan-batuan yang melayang-layang, biasanya disebut dengan meteorit. Jika batu ini terkena pengaruh gaya gravitasi bumi, maka akan jatuh sebagai meteor. Sebagian besar meteor karena gesekan dengan atmosfer batuan, jadi terbakar habis di luar angkasa. Nenek moyang kita mengenal dengan nama bintang jatuh. Jika ukuran batuan cukup besar, maka tidak sampai terbakar habis dan dapat menimpa bumi. Hal itu disebut dengan meteorit. Pada awal bulan November tahun 2002, orbit bumi melewati awan batuan angkasa sehingga terjadi hujan meteor di berbagai tempat. Kurang lebih 60 juta tahun yang lampau, sebuah meteor besar menghantam bumi. Efeknya betul-betul luar biasa, mirip jutaan bom nuklir diledakkan bersama-sama. Dinosaurus pun musnah dikarenakan ledakan maha dahsyat yang disebabkan oleh meteor. Mengenai komet, komet sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kometos, yang artinya si rambut panjang. Komet sendiri memiliki 2 jenis. Yang pertama, periodik, yaitu contohnya komet Halley setiap 86 tahun sekali muncul. Yang kedua, non-periodik. Yang selanjutnya ialah orbit komet sangat lonjong dan ekornya menjauhi matahari. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.